Karena gue sendiri selama kerja di Jepang itu sistem gajinya GQ, nggak pernah GQ ya. Nah, kenapa sih gue bilang enak? Karena gaji GQ ini ya, karena perhitungan GQ selama gue di hotel dan di restoran ini beda ya. Jadi kadang memang gue sendiri untuk perhitungan GQ ini masih bingung. Tapi gue ambil patokannya yang di restoran aja ya. Action! Minasan konnichiwa, Koko desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang perhitungan gaji ya. Nah, di video sebelumnya kan kita itu udah ngebahas tentang perhitungan gaji GQ ya, atau gaji per jam. Nah, di video kali ini yang kita bahas yaitu tentang perhitungan gaji GQ ya. Nah, jadi gaji GQ ini adalah gaji per bulan ya. Dan gue selama kerja di Jepang ini ya, itu gaji gue selalu GQ ya, nggak pernah GQ. Nah, tetapi masalahnya ya, untuk perhitungan gaji GQ ini memang agak sedikit lebih ribet ya, dan lebih rumit ketimbang perhitungan gaji GQ. Nah, maka dari itu di sini gue akan coba jelaskan ya tentang perhitungan gaji GQ ini ya. Jadi buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, di sini gue akan coba jelaskan ya kepada teman-teman tentang perhitungan gaji GQ ya. Nah, sebenarnya ya bagi gue sendiri ya untuk gaji GQ ini memang lebih enak ya. Gue ngerasa pribadi sih, karena gue sendiri selama kerja di Jepang itu sistem gajinya GQ, nggak pernah GQ ya. Nah, kenapa sih gue bilang enak? Karena gaji GQ ini ya walaupun jam kerja teman-teman pendek itu teman-teman gajinya akan tetap segitu ya. Dan ketika jam kerja teman-teman itu panjang, gaji teman-teman akan bertambah sesuai dengan perhitungan Zanggyo-nya ya. Nah, itu sih menurut gue yang enaknya ya. Jadi kalau gue waktu di hotel ya kadang kerja itu 15 hari dalam satu bulan. Dalam satu hari itu kadang cuma 6 jam, tapi gaji gue tetap nggak kurang seperti itu. Nah, itu sih yang bikin gue betah dengan GQ ini ya. Tapi kalau yang nggak enaknya ya, yang gue rasain ya, mungkin ini pribadi gue aja ya, gue nggak tahu, tergantung perusahaan dan orangnya juga. Biasanya kalau gaji GQ ini Zanggyo-nya jarang. Biasanya kalau teman-teman yang kerja di tempat lain itu kadang Zanggyo itu sampai 20, 30, 40 jam ya dalam satu bulan, ada yang sampai 60 jam. Tetapi selama gue di hotel dan restoran ini ya, Zanggyo itu paling 10 atau 20 jam aja gitu. Tapi ini mungkin balik lagi ke perusahaan masing-masing ya, gue nggak tahu. Nah, mungkin kebetulan gue dapat di perusahaan yang Zanggyo-nya jarang ada ya, seperti itu. Nah, jadi di sini kalau yang sulit itu adalah ketika perhitungan Zanggyo teman-teman itu masuk. Nah, jadi bagaimana sih perhitungannya? Nah, jadi di sini gue akan coba simulasikan ya kepada teman-teman. Nah, anggaplah kalau seandainya teman-teman itu gaji GQ-nya itu adalah 20 mang ya, atau 200.000 yen. Nah, kalau seandainya teman-teman kerjanya di bawah 160 jam per bulan itu nggak masalah ya, karena gaji teman-teman nggak akan kurang. Yang menjadi masalah itu adalah ketika teman-teman lebih dari 160 jam per bulan, atau lebih dari 1 jam per 8 jam per hari, atau lebih dari 40 jam per minggu. Itu udah ada perhitungan yang lain ya, karena kan sistem di Jepang ini untuk jam kerja itu adalah 1 hari 8 jam, 1 minggu 40 jam, 1 bulan 160 jam. Nah, ketika teman-teman kerja lebih dari jam yang telah ditentukan tersebut, itu teman-teman akan masuk ke Zanggyo ya. Nah, terus bagaimana sih perhitungan Zanggyo-nya ini? Nah, ini berdasarkan pengalaman gue aja, karena perhitungan GQ selama gue di hotel dan di restoran ini beda ya. Jadi kadang memang gue sendiri untuk perhitungan GQ ini masih bingung. Tapi gue ambil patokannya yang di restoran aja ya. Nah, jadi ini kalau misalnya seandainya teman-teman itu kerja di perusahaan tersebut sekitar 9 jam. Artinya kan teman-teman lebih nih 1 jam kerja dari jam biasa. Artinya teman-teman itu akan dapat Zanggyo ya. Nah, bagaimana sih perhitungan Zanggyo-nya itu? Kalau seandainya teman-teman gajinya itu 200.000 per jam, artinya kan kalau kita pecah nih jadi per jam, kalau misalnya 200.000 dibagi 160, artinya 1 jamnya itu teman-teman dapat 1.250 ya. Nah, itu adalah hasil yang dari setelah kita pecah ya gaji GQ ini. Nah, 125.250 ini adalah gaji pokok teman-teman per jam ya. Kalau seandainya teman-teman itu dapat Zanggyo, itu tinggal ditambah aja 25% ya, dan itu akan dapat sekitar 1.562,5 kalau itu udah masuk Zanggyo ya. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman misalnya dalam satu hari mungkin kerjanya 9 jam terus menerus, artinya kan teman-teman nanti Zanggyo-nya dihitung berdasarkan jam kerja. Nah, tetapi kan ada juga nih perusahaan yang mungkin ngasih kerja itu cuma 6 jam satu hari misalnya, seperti itu ya. Itu kan nggak akan jadi Zanggyo, mau gimana pun nggak akan sampai 160 jam per bulan, seperti itu kan. Tetapi mungkin aja kalau seandainya teman-teman itu masuk malam ya, itu jatuhnya yakin ya. Apa sih itu yakin? Yakin itu adalah jam kerja malam yang dihitung mulai dari jam di atas jam 10 ya, berarti jam 11, 12, 1, 2 dan seterusnya, itu jadi yakin ya. Nah, anggaplah kalau seandainya nih teman-teman kerjanya jam 6 terus sampai jam 11 seperti itu ya.
Misalnya nih teman-teman, kalau kerjanya jam 6 artinya kan dari jam 7, 8, 9, 10 itu jam kerja biasa ya, itu normal, itu masih masuk gaji pokok teman-teman. Tetapi kalau seandainya teman-teman udah kerja jam 11, 12, 1 itu udah masuk yaking ya. Anggaplah teman-teman itu masuknya sampai jam 11, artinya teman-teman yakingnya itu masuk 1 jam ya. Nah, bagaimana sih perhitungan yaking ini? Perhitungan yaking ini sama seperti Zanggyo ya, itu gaji pokok ditambah 25%. Nah, masalahnya kan ketika teman-teman itu kerja cuma 6 jam kan nggak lebih dari 8 jam, cuma 6 jam. Nah, yang ditambahkan itu cuma 25%-nya aja dari 1.250. Nah, berapa sih 25% dari 1.250 itu adalah 312,5 ya. Nah, jadi kalau seandainya nih teman-teman nggak sampai ini kerjanya 8 jam sehari tetapi selalu masuk yaking, anggaplah setiap hari teman-teman masuk sampai jam 11, artinya kan yaking teman-teman itu ada 1 jam per hari, artinya 1 jam itu di setiap 1 jamnya itu dibayar 312,5 ya, seperti itu. Nah, begitulah cara perhitungan yaking ya, perhitungan yaking dengan gaji GQ ya. Terus bagaimana kalau seandainya teman-teman masuk yaking juga, Zanggyo juga. Misalnya nih, teman-teman kerjanya itu 1 hari 9 jam. Ternyata yang 1 jamnya itu masuk jam 11, kan masuknya yaking. Nah, artinya Zanggyo ya, Zanggyo 25% gaji pokok ditambah Zanggyo 25% ditambah yaking 25%. Nah, kalau misalnya gaji pokoknya kita ambil 1.250, itu ditambah 25% dan ditambah lagi 25%, artinya itu gaji totalnya itu adalah 1.875 ya. Jadi lumayan besar. Kalau seandainya teman-teman masuk Zanggyo dan yaking ya, double ya, jadi 50% nambahnya, seperti itu. Nah, jadi memang untuk perhitungan GQ ini memang sangat ribet sekali ya. Jadi mungkin ada juga nih perusahaan yang menargetkan masuk Zanggyo ketika udah lebih dari 160 jam. Jadi mungkin ketika teman-teman kerjanya itu dalam 1 hari lebih 9 jam, tetapi ketika diakumulasikan dalam 1 bulan sampai 160 jam itu juga nggak jadi Zanggyo ya. Itu gue nggak ngerti ya, karena itu perhitungan setiap perusahaan. Karena perhitungan gue waktu di hotel seperti itu. Waktu gue di hotel, walaupun dalam 1 hari gue kerja 10 jam, tetapi kalau seandainya dalam 1 bulan nggak lebih dari 160, itu nggak dijadiin lembur. Entah memang perhitungan hotelnya yang salah atau gue yang memang nggak ngerti, itu nggak tahu ya. Tetapi ketika gue di restoran ya, walaupun dalam 1 bulan gue nggak cukup 160 jam, tetapi kalau misalnya nih dalam 1 hari gue kerja lebih dari 8 jam, itu 1 jamnya, anggaplah kerja gue 9 jam, itu 1 jamnya itu dihitung Zanggyo ya. Seperti itu. Jadi mungkin itu beda-beda ya perhitungan dari sistem setiap perusahaan. Nah, dan di sini juga yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah kote Zanggyo ya. Jadi kalau seandainya nih teman-teman gajinya GQ, anggaplah gaji teman-teman tadi GQ-nya itu 200.000 yen atau 20 mang. Teman-teman itu harus cari tahu ya, apakah 20 mang ini termasuk kote Zanggyo atau enggak. Apa sih kote Zanggyo itu? Kote Zanggyo itu adalah lembur yang dibayarkan di depan ya. Misalnya nih kote Zanggyo teman-teman 20 jam. Artinya teman-teman udah dibayarin nih lemburnya 20 jam di awal. Jadi ketika teman-teman kerjanya 160 jam, jadi udah plus lembur 20 jam ya total teman-teman. Jadi ketika teman-teman masih dalam jam Zanggyo itu, mungkin dalam 1 bulan teman-teman Zanggyonya 14 jam atau 18 jam, itu masih termasuk kote Zanggyo ya. Tetapi kalau seandainya teman-teman itu lemburnya itu 22 jam, 25 jam, artinya kote Zanggyo teman-teman itu 20 jam itu yang udah dibayarkan, terus ditambah 5 jam lagi, seperti itu ya. Jadi nanti baru ditambahkan Zanggyo teman-teman 5 jam lagi, seperti itu. Nah, jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan ya, karena ada beberapa perusahaan atau lowongan pekerjaan itu yang memberikan gaji, mungkin anggaplah kita anggap 200.000 yen seperti itu kan, tetapi itu udah termasuk kote Zanggyo. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan. Kalau seandainya nih gaji teman-teman 200.000 yen tapi udah termasuk kote Zanggyo, artinya gaji pokok teman-teman itu sekitar 168.750 ya. Kalau kita hitung kote Zanggyo-nya itu 20 jam. Nah, kalau kita hitung kote Zanggyo 20 jam, artinya itu sekitar 31.250 ya. Nah, maka jadilah 20 mang. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan ya, itu harus hati-hati ya. Karena ada perusahaan mungkin dia ngasih gaji 25 besar, ternyata dari 25 itu udah masuk lembur, mungkin 50 jam atau 30 jam. Itu harus teman-teman perhatikan ya. Jadi nanti kalau seandainya teman-teman komplain, itu salah teman-teman sendiri ya. Teman-teman harus tahu apakah perusahaan ini menerapkan sistem kote Zanggyo atau enggak. Seperti itu ya.
Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya untuk perhitungan gaji GQ ini ya. Mungkin agak sedikit ribet ya, tapi mudah-mudahan penjelasan gue ini bisa teman-teman pahami dengan baik. Kalau seandainya teman-teman masih bingung ya dengan perhitungan GQ ini ya, silahkan tulis di komen ya. Gue bakal coba jelasin sebaik mungkin, karena memang perhitungan GQ ini agak sedikit ribet ya. Nah, terima kasih buat teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya. Cut!